Halo, kita lagi ada di program Tanya Mentor. Nah, program ini kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah tanya ke kita, para mentor, mengenai seputar apapun itu, terutama soal bisnis ya. Karena kalau soal masa depan kita nggak bisa jawab, itu ke dukun baru bisa jawab. Tapi kalau soal bisnis kita akan mencoba jawab. Di sini udah ada banyak pertanyaan ya, Kak Emi. Ini dari, kita bacain satu-satu mungkin ya. Siap. Ya, yang pertama ini dari Instagram nih, ada dari Kak Ernawati 253. Dia ada pertanyaan, dalam hidup ada yang namanya sistem mengejar apa yang ingin kita capai. Tapi tidak semua yang kita kejar itu baik buat kita. Menurut para mentor. Memang gini ya Kak Mario. Iya. Kita itu kan punya impian, itu pasti kita pengen ngejar dong impian kita, ya kan? Cuma kalau kata dia, nggak semua yang katanya baik buat kita gitu. Sebenarnya kalau menurut saya nih ya Kak Mario ya, setiap manusia itu sebenarnya tahu mana yang baik dan nggak buat dirinya, benar nggak sih? Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita merasa misalnya gitu ya, ini sebenarnya baik nggak sih buat saya gitu ya? Ada baiknya kita tanyakan juga ke orang lain, benar nggak sih Kak Mario? Misalnya kita tuh pengen ngejar sesuatu gitu ya, pengen banget nih, sebenarnya saya kepengen banget ngejar sesuatu. Tapi apakah itu baik buat saya? Maka tanya ke orang lain. Betul. Ya nggak sih, kita tanya dulu ke orang lain, apakah baik buat orang lain, buat sekitar dan juga buat diri teman-teman sendiri gitu ya. Terus positifnya apa? Atau negatifnya juga apa? Kan kayak gitu ya Kak Mario ya. Begitu kita pelajari, dan kalau memang kita udah yakin itu baik buat kita dan memang kita yakin itu penting gitu ya untuk dikejar ya, maka silakan kita kejar. Gitu sih kalau menurut saya sih Kak Mario. Iya, kalau nggak baik ya nggak usah dikejar gitu aja. Oke, kita next ya. Ada dari Kak Dea. Coach, kok bisa nggak jenuh jawabin pertanyaan kita? Iya, kan baru jawabin satu pertanyaan ya. Namanya juga pekerjaan ya Kak Mario. Kita langsung next lagi. Ada dari sini Kak Daru Iswari. Nah, dia ini produknya itu EcoPrint ya. Kak, bagaimana cara menjual produk yang mahal atau produk handmade? Gimana cara jualannya? Contohnya dia ini produknya EcoPrint. Nah, gimana nih Kak Emi? Gini, kalau produk mahal, berarti kan kita juga harus menyajikannya dengan cara yang mahal. Benar nggak Kak Mario? Betul. Produknya udah jelas, bahannya udah bagus nih, berkualitas nih. Tapi kalau kita sajikan dengan foto yang biasa aja, ya kan? Terus kita bikin konten yang biasa aja, maka nggak sesuai sama target marketnya. Jadi kita harus sesuaikan juga, ini target market sukanya kayak gimana nih, gitu ya. Bentuknya mungkin ya kita sewa tempat studio foto yang cukup bagus. Ya kan, kita berada effort sih Kak Mario ya, misalnya kita sewa orang untuk jadi model, ya memang kayak gitu karena kita punya target market yang menengah ke atas, yang mereka itu mau ngelihat tampilan looknya itu sesuai dengan dompetnya, gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga ya Kak Mario ya. Iya betul, jadi kalau produk mahal itu lebih ke branding ya, apakah brandingnya sudah oke gitu, lalu tadi harus keluarin duit juga buat nyari modelnya perlu bisa model yang biasa mungkin ya. Pakai yang model yang kelas papan atas, lalu juga selalunya teman-teman kalau mahal itu biasanya kan eksklusif ya. Jadi itu yang dijual. Jadi saya juga sempat punya beberapa barang gitu yang dia kenapa jadi mahal ya karena dia eksklusif. Cuma keluar satu season gitu. Lalu ada story di balik itu, di balik produk itu. Jadi story-nya itu misalnya kayak story ini kita khusus bikin di tahun 2023. Jadi ada story yang dibangun dan itu sifatnya eksklusif. Nah, itu tadi. Lalu dijelaskan juga produk itu karena biasanya itu emosional yang bermain, punya nilai ya jadinya ya, produk itu jadi punya nilai lebih nilai gitu. Lalu modelnya juga misalnya kita nggak bisa lagi misalnya kayak produk EcoPrint tapi modelnya biasa, nah kita harus mungkin hire designer bahkan buat bikin misalnya kayak bahan EcoPrint itu dibikin jadi baju, jadi tas yang bernilai jual tinggi. Mau dijual harga mahal tapi produknya biasa-biasa ya nggak akan masuk juga. Itu dari sisi produk ya, belum dari sisi rencana tadi marketing, branding dan lain-lain. Jadi harus tampak lihat jauh lebih mahal dan oke. Itu sih. Betul. Selanjutnya ada dari Kak Mia. Kak, gimana caranya untuk survive untuk produknya kemasan plastik? Kayaknya dia jual produk kemasan plastik kayaknya. Kemasannya ya. Kemasannya kayaknya. Karena tetap butuh modal yang besar untuk bisa menyediakan seluruh jenis kemasan plastik. Panjang ternyata. Bagaimana dengan usaha yang modalnya kecil ya?
Oke, sebenarnya sih ini harus lihat modal dan target marketnya juga ya. Jadi sebenarnya gini, ini kan produknya karena kita nggak jelas ya produknya seperti apa. Tapi setidaknya semua usaha yang kayaknya ini butuh modal gede nih, Mario. Saya lihat di sana begitu ya. Ini kayaknya butuh modal besar. Nah itu harus hati-hati. Dan berarti yang begini, kita tuh kalau mau jadi pemain besar, kita harus berani rugi loh. Ya. Kalau misalnya nggak berani, maka jangan jadi pemain besar dulu. Coba dulu dengan yang kecil. Seandainya yang kecil itu kita udah biasa dan kita udah jago di situ, baru langsung jadi pemain besar. Gitu. Karena untuk mengeluarkan modal yang besar, itu resikonya juga besar, teman-teman. Tapi kita udah tahu bahwa keuntungan yang kita dapatkan juga besar. Maka perencanaannya harus benar-benar detail. Misalnya kita ngeluarin berapa nih, tapi nanti kita harus punya target berapa. Gitu. Bahkan minjam pun itu nggak ada masalah, teman-teman. Minjam juga nggak ada masalah selama teman-teman pede, karena pede itu udah tahu nih kita pasti untung dari situ gitu. Tapi kalau seandainya masih ragu gitu ya, karena ini baru pertama kali dijalani terus tiba-tiba mau keluar modal yang besar, nah itu yang harus hati-hati. Itu saya nggak saranin ya Kak Mario. Kita harus mulai dari yang kecil dulu, atau kita nguasain dulu produk itu. Kayak tadi misalnya kemasan plastik, kita benar-benar nguasain, kita tahu pasarnya, kita yakin kita untung, nggak apa-apa, kita pinjam pun nggak apa-apa. Iya, jadi kan kalau ini kemasan plastik kan mungkin di 1 bulan pertama ya kita kan banyak jenis ya, tadi kalau disebutnya banyak jenis. Ya kita lihat dulu jenis apa yang paling laris. Gitu. Saya juga pernah tuh dulu jualan gitu ya beberapa produk. Akhirnya saya tahu, oh ternyata produk saya yang paling laris itu produk dulu tuh ini KMI, pernah jualan spray gitu ya. Nah yang saya jual itu yang paling laris itu justru spray-spray yang jenisnya itu buat anak-anak, itu laris banget. Satu, jadi gambar-gambar kartun. Lalu yang kedua, justru buat cowok kayak gambar-gambar klub bola, itu malah suka. Marvel itu suka. Jadi saya pacarnya mau kasih hadiah buat pacarnya yang cowok gitu. Jadi kita tahu, oh produk yang laris itu apa. Nah kalau kita udah tahu produk yang laris, ya kita stok itu aja yang banyak. Iya, betul. Gitu, yang kurang laris ya kita stok sedikit. Kalau mau pesen open PO gitu. Jadi modal kecil itu nggak masalah. Saya dulu nggak modal, cuma modal foto-fotoin produk, orang pesen baru saya beli gitu. Jadi modal itu bukan hal yang utama. Yang penting tadi udah tahu produk apa yang paling laris, dan ketika sudah tahu, oh ini yang paling laris itu ini. Iya. Ada orang bapak A misalnya, dia tuh tiap bulan ordernya banyak, ya udah kita berarti harus berani suntik modal gitu.